Baik, kita lanjutkan kembali ya, masih dalam sesi slide patogenesis TBC ya. Eh, Setelah seseorang terpapar, maka ini beresiko sekali terjadi proses yang namanya infeksi ya. Pasti ya proses itu infeksi. Nah, infeksi ini lamanya mulai dari masuknya kuman sampai ke terjadinya proses reaksi imun, dia dinyatakan terinfeksi ini berlangsung sekitar 6 sampai 14 minggu ya. Eh, MTB ini masuk eh, melalui saluran pernapasan akibat proses droplet tadi, terinhalasi tadi, ini akan masuk ke dalam alveoli. Di alveoli ini akan terjadi reaksi antigen antibody ya, yaitu reaksi imun lokal. Kemudian bisa juga terjadi reaksi imun secara umum yang disebut dengan reaksi delayed hypersensitivitas. Ini reaksi imunnya lebih lambat. Nah, seseorang terinfeksi kuman ini bisa diketahui dengan adanya tes tuberkulin. Ya, jadi kuman yang disuntikan ke dalam tubuh manusia lewat intrakutan, yang kuman yang telah dilemahkan, kemudian ditunggu selama 48 jam, kemudian dilihat pembengkakannya ya. Kalau ternyata pembengkakannya itu lebih dari diameternya lebih dari 10 ya, 10 mm ya, 10 mm, maka ini akan menunjukkan bahwa dia terinfeksi kuman TB atau yang disebut dengan positif ya, tes tuberkulin positif. Kemudian pasien yang terinfeksi tadi bisa saja sembuh ya, sembuh total, tetapi kuman tadi tidur atau dorman yang berada di dalam alveoli tadi. Nah, kemudian kuman yang tadi bisa juga beredar melewat sirkulasi darah atau yang disebut dengan hematogen, nanti mampu menginfeksi ke organ-organ tubuh yang lain, misalnya otak ya, kemudian jantung, kemudian hepar, kemudian juga ke ginjal, ke tulang ya. Dan hampir seluruh organ-organ tubuh ini bisa terinfeksi akibat TB tadi. Nah, maka dia disebut dengan TB ekstra paru ya. Kemudian setelah pasien terinfeksi, ternyata pasien dari beberapa orang pasien yang terinfeksi tadi, ini hanya 10% yang menderita sakit ya, menderita sakit. Nah, apa faktor-faktornya ya? Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tadi terinfeksi menjadi sakit tergantung dari konsentrasi kuman yang masuk, kemudian lama dan sejak kapan dia terinfeksi. Makin lama infeksinya, maka akan semakin beresiko dia menjadi sakit. Kemudian usia muda, usia anak-anak, dan usia lanjut ini lebih beresiko terjadi dia dari infeksi menjadi sakit. Kemudian daya tahan tubuh yang lemah, misalnya pada pasien dengan HIV, kemudian pada pasien dengan malnutrisi dan diabetes mellitus, ini akan sangat beresiko terjadinya sakit. Nah, setelah sakit tentunya harus diobati ya. Tapi sebelum pengobatan, maka ini tentunya harus ada proses yang disebut dengan penegakan diagnosa ya, penegakan diagnosa. Nah, orang yang sakit ini bisa meninggal jika keterlambatan di diagnosis. Kemudian yang kedua adalah pengobatan yang tidak adekuat ya. Kemudian pasien yang menderita, pasien TB tadi menderita ada disertai dengan komorbid atau penyakit penyerta yang menyebabkan semakin parahnya penyakit TB tadi. Nah, secara statistik pasien TB tanpa pengobatan itu 50% akan meninggal dan resikonya akan meningkat pada HIV. Baik, ini adalah tanda dan gejala pasien dengan TB ya. Yang pertama adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kemudian batuk diikuti gejala tambahan, dahak bercampur darah, kemudian batuk berdarah, sesak napas, badan lemas, dan selera makan menurun, dan berat badan menurun ya, malaise, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik,
kemudian ada demam, meriang lebih dari 1 bulan. Nah, jika menemukan tanda-tanda tadi, ini kita akan sebut dia sebagai suspek TB. Nah, kalau sudah dikategorikan sebagai suspek TB, maka tindak lanjutnya tentu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium yang utama ada 2 ya sebenarnya, bakteriologis dan pemeriksaan penunjang lain. Ya, untuk bakteriologis kita biasanya melakukan pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan mikroskop langsung, yaitu dengan pemeriksaan pengambilan dahak sewaktu, kemudian pengambilan dahak pagi, kemudian pengambilan dahak sewaktu lagi, atau yang disingkat dengan SPS. Yang dimaksud dengan sewaktu itu adalah ketika pasien datang ke klinik atau ke puskesmas, dahaknya langsung diambil kemudian diperiksa. Kemudian pasien pada saat di klinik diberikan atau disanguin pot sputum untuk dia nanti berdahak di pagi harinya, ya. Kemudian setelah pagi hari ini dia berdahak, itu disebut dengan dahak pagi, ya. Kemudian paginya, besok harinya dia balik lagi ke puskesmas untuk menyerahkan dahak pagi. Pada saat sampai di puskesmas, maka dia berdahak lagi. Ini yang disebut dengan sewaktu yang kedua. Nah, untuk pemeriksaan lain selain mikroskopik, yaitu pemeriksaan tes cepat molekuler atau yang disebut dengan TCM, ya, TB. Ini menggunakan alat yang disebut dengan GenExpert, ya. Kalau akurasi lebih besar ya dibanding dengan pemeriksaan mikroskopik. Kalau pemeriksaan mikroskopik itu 60%, kalau tes TCM, tes cepat molekuler, ini sekitar 99% ya tingkat kemampuan membaca basil tahan asam atau MTB-nya. Nah, bagi pemeriksaan hasil pemeriksaan TCM atau mikroskop yang menunjukkan dia positif, maka tentu dia didiagnosis penderita TB terkonfirmasi bakteriologis. Nah, ada juga penderita yang hasil pemeriksaan SPS-nya negatif, tetapi menunjukkan suspek, ya, suspeknya ada. Nah, bagaimana cara selanjutnya, yaitu bisa dengan menggunakan pemeriksaan fototorak, yaitu. Nah, jika suspeknya muncul, ya, tanda dan gejalanya tadi muncul, kemudian pemeriksaan fototorak juga menunjukkan bahwa adanya indikasi penderita TB, maka ini bisa ditegakkan diagnosis dengan menggunakan pemeriksaan fototorak. Dia masuk dalam kategori definisi pasien dengan TB klinis, ya. Kalau yang tadi BTA-nya positif disebut dengan pasien dengan TB terkonfirmasi bakteriologis. Kemudian, nah, ini adalah alat untuk TCM, ya, yang disebut dengan GenExpert. Ya, ini sudah ada di rumah sakit di sekitar di Parikesit, RSKD, AWS, kemudian rumah sakit Bontang ini sudah memiliki. Dan bahkan saat ini juga dipakai untuk pemeriksaan COVID-19. Nah, ini adalah prosedurnya dari mulai memasukkan sputum ke dalam cartridge-nya sampai nanti terprint hasilnya, ya. Prosesnya ini memakan waktu 1 jam 45 menit untuk mengetahui apakah dia nanti BTA-nya positif atau negatif. Dan alat ini juga mampu mendeteksi apakah seseorang yang pernah melaksanakan pengobatan TB ini sensitif atau tidak, atau resisten atau tidak terhadap obat-obatan yang telah diberikan. Nah, ini beberapa klasifikasi pasien berdasarkan definisi kasus. Yang pertama adalah pasien TB terkonfirmasi bakteriologis. Itu apa? Yaitu jika pasien TB paru dengan BTA positif yang tadi saya jelaskan, atau pasien TB paru dengan tes cepat molekuler MTB positif. Kemudian pasien TB paru hasil